Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, lis-shaimi farhatani. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Shadaqallahul azim. Sahabat umpap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Baik itu nikmat iman dan Islam, terlebih lagi nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga Allah masih meringankan jasad kita pada hari ini untuk dapat bergerak menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Walaupun hamparan laut yang luas Allah jadikan tintanya, pohon-pohon ranting-ranting Allah jadikan penanya, maka tak akan sanggup untuk melukiskan nikmat Allah. Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tak akan sanggup. Salawat bertangkaikan salam yang berbuahkan syafaat, mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan beri 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasul yang mendapatkan dan Allah izinkan untuk diberikan syafaat kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat umpap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada hari ini untuk mendengarkan dan menimba ilmu dan juga mendengarkan nasihat-nasihat agama. Maka pada podcast kali ini saya akan mengangkat ke permukaan dengan tema yaitu cara tidak tergoda dengan makanan dan dapat memanage waktu dari bermain HP. Sahabat umpap sekalian, memang di bulan suci Ramadan ini kerap kali kita mungkin menahan lapar dan haus. Tanpa kita pungkiri di jalan banyak orang-orang mungkin yang berjualan, baik berjualan makanan ataupun berjualan minuman. Namun bagi kita yang beriman, kata Allah, dituntut untuk bisa menahan lapar dan haus. Namun dengan cara apa kita bisa menahan lapar dan haus? Tentunya ada usaha, ada ikhtiar, dan juga dibarengi dengan sabar dan tabah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah pada ayat ke-152. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah memanggil kita dengan sebutan yang indah, yaitu orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, kalau engkau ingin minta pertolongan kepadaku, maka sabar dan salatlah. Sesungguhnya orang yang sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan di ayat setelahnya, siapa itu orang-orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang walju', yang Allah uji dengan kelaparan. Nah, kita saat ini yang sedang berpuasa pasti akan merasakan yang namanya lapar dan haus. Tapi bagi kita yang beriman, harus kita tahan lapar dan haus kita. 14 jam kita berpuasa, hanya 5 menit saja kita menghilangkan lapar dan haus kita. Menandakan bahwasannya dunia begitu panjang, tapi nikmatnya hanya sebentar. Maka kita patut bersyukur dan bersabar atas nikmat dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Sahabat umpap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini seharian penuh mungkin menahan lapar dan haus. Tatkala kita berbuka, hilang lapar dan haus kita. Tapi kita lihat orang di luar sana, begitu banyak mereka yang lapar dan haus, bahkan mati karena kelaparan dan hausnya.
Kita hanya 1 bulan penuh saja menahan lapar dan haus, tapi mereka saudara-saudara kita, khususnya mungkin yang berada di Palestina, mereka menahan lapar dan haus berbulan-bulan lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kita patut bersabar menahan lapar dan haus itu. Kata Rasul dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang bersabar menahan lapar dan haus ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri, kebahagiaan pertama ketika berbuka, maka tatkala kita dari mulai subuh ataupun ketika sahur sampai beduk ditabuhkan, maka kita patut untuk bersyukur tatkala kita berbuka puasa, karena itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dan kebahagiaan kedua bagi orang yang sabar menahan lapar dan haus adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah sediakan 1 pintu khusus yang dikatakan yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu adalah pintu ar-rayyan, pintu yang khusus diperuntukkan orang-orang yang berpuasa. Ketika seluruh orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam pintu itu, maka Allah akan tutup pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika kita membawa bekal puasa, patutlah kita akan bertemu dengan Allah. Maka bagi orang yang sabar dengan puasanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ketika berbuka dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana cara kita agar sabar menahan lapar dan haus. Mungkin ketika kita mencari takjil atau ngabuburit di jalan, kita melihat makanan, kita melihat minuman, tapi kita sabar ketika waktunya berbuka kita akan makan dan minum dengan cara merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di luar, di kantorkah, di kampuskah, ataupun di berbagai macam tempat, kita bisa menahan lapar dan haus karena kita takut dilihat oleh orang, batal puasa kita. Tapi siapa tahu di rumah, di sendirian malam atau di sendirian siang, ataupun di balik kamar, tidak ada yang tahu dia berpuasa tidak lagi. Maka patut kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasa diawasi oleh Allah, maka ketika itu kita langsung menahan lapar, langsung menahan haus, dan kita tidak mudah tergoda oleh syaitan yang berusaha untuk senantiasa menggoda kita agar kita membatalkan puasa kita. Sahabat umpap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabarun alal musibah, sabar ketika dihadapkan oleh musibah. Sabarun alal ta'ah, sabar ketika bertaat kepada Allah. Sabarun alal maksiyah, sabar ketika bermaksiat. Kali ini sedikit kita membahas tentang sabar bertaat kepada Allah, yaitu sabar dalam berpuasa. Maka sahabat umpap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum bulan Ramadan kali ini menjadi momentum kita untuk bersabar, untuk melatih ketabahan diri kita agar kita bisa merasakan bagaimana susahnya saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Maka jadikanlah momentum Ramadan kali ini menjadi legitimasi bagi kita agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan predikat bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita agar betul bersungguh-sungguh bersabar menahan lapar dan haus. Jadikan puasa tahun ini menjadi puasa yang terakhir bagi kita, maka tak ada jaminan bagi kita untuk bisa dapat puasa tahun depan. Mungkin tahun lalu ibu kita, ayah kita, saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita mungkin ketika itu berbuka bersama, bertarawih bersama, bersahur bersama. Namun kali ini mereka sudah dipanggil oleh Allah. Maka siapa jaminan tahun depan akan bertemu lagi dengan Ramadan? Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir agar kita bisa bersungguh-sungguh menjalani puasa dengan sabar dalam menahan lapar, dan juga bisa kita mendalikan waktu kita agar kita bisa memanfaatkan handphone dan gadget kita untuk bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gadget itu kita bisa menghadapkan diri kita kepada Allah dan membantu waktu-waktu kita di Ramadan lebih bermanfaat dan lebih terisi untuk bisa meningkatkan ibadah di hadapan Allah. Jangan jadikan handphone kita membuang-buang waktu dan menghabiskan waktu kita tanpa memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkembangan teknologi agar bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mengupgrade diri kita agar bisa lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengendalikan nafsu kita dan memanage waktu kita yang berharga agar tidak terfokus kepada sosial media saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat-nasihat agama yang disampaikan, apa yang telah disampaikan dari ilmu-ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan menjadi
curahan hati bagi kita, menjadi perbaiki hidup bagi kita. Maka manusia punya masalah, tapi Allah punya solusi. Manusia punya kendala, tapi Allah punya kendali. Maka berserah diri kepada Allah, yakin bahwa Allah akan membantu kita, bagi kita yang bersabar dalam menjalani puasa, dan bagi kita yang mengatur waktu agar tidak sia-sia dalam menggunakan sosial media. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada sahabat umpap sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang membatalkan puasa ketika kerja dan sudah tidak sanggup? Baik, pertanyaan yang bagus. Mungkin kita bagi manusia ada batas kemampuan, tapi tatkala kita sudah di luar kemampuan kita, tak sanggup lagi untuk berpuasa, maka Allah berikan keringanan. Di dalam bahasa agamanya itu adalah rukhsah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bagi orang yang berperjalanan jauh boleh batalkan puasa. Bagi orang yang sakit boleh membatalkan puasa. Tapi kalau tak tahan hanya karena lapar, gak tahan hanya karena panas, dan hanya karena bekerja, maka itu bukan menjadi suatu acuan bagi orang yang bisa batalkan puasa. Bekerja memang capek, tapi ada tanggung jawab kita untuk menahan lapar dan haus karena kewajiban kita untuk menunaikan kewajiban itu. Maka bagi orang yang bekerja tidak sanggup dia, maka lihat kondisi tubuhnya, dia yang memahami kondisi tubuhnya. Kalau sanggup, tahanlah sedikit lagi. Kalau tak sanggup juga membuat mudarat bagi dirinya makan sakit, maka berbuka sajalah. Ya, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Izin Ustaz, kalau mimpi basah di siang bolong saat puasa apakah puasa? Baik, ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah langsung mimpi basah. Nah, ini ada berbeda pandangan. Pandangan pertama, dia masih bisa melanjutkan puasanya dengan cara mandi wajib langsung melanjutkan puasa. Karena apa? Karena bukan kesengajaan dia, di luar kemampuannya. Tapi ada pendapat itu batal, harus dibatalkan saja. Maka pendapat yang kuat, gak apa, lanjutkan puasanya, maka dengan mandi wajib, sayang rasanya. Nah, tapi ketika itu dia juga mimpi basah langsung makan dengan sengaja, maka itu batal puasanya. Nah, itu berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat, lanjutkan saja karena kisah Rasul. Rasul pernah mimpi basah melanjutkan puasanya. Ustaz, aku nanya, pernah nggak sih buka puasa cuma karena lihat makanan di Instagram? Ini menjadi satu problem, khususnya mungkin bagi kita dan orang tua yang sering buka-buka YouTube, melihat apa bahasanya ASMR gitu ya, atau mukbang gitu ya. Ketika lapar lihat mukbang langsung kenyang ataupun selera makan. Nah, di bulan Ramadan itu jauhilah, itu tinggalkanlah. Khawatir ketika melihat makanan di Instagram, ketika orang lahap makan-makan, kita langsung khilaf, bukan sengaja khilaf, ada kue samping kita termakan. Nah, maka hukumnya bagi orang yang berbuka puasa ketika melihat makan di IG itu bisa menjadi membatalkan puasa. Kalau sengaja dia buka puasa karena itu, maka dosa baginya. Ada lagi nih Ustaz, dari BDHH. Mau bertanya, apabila wanita mau datang bulan, tetapi masih fleknya saja, apakah saya harus melanjutkan puasa atau tidak berpuasa? Nah, ini pertanyaan bagi wanita nih ya, khususnya mungkin bagi yang ingin halangan atau datang bulan. Jujur saya pribadi sebagai laki-laki tidak pernah mengalami itu ya. Tapi mungkin bagi perempuan yang ketika mengalami itu, yang sepengetahuan saya yang telah saya pelajari, ketika wanita datang bulan itu pasti ada tanda-tandanya. Dan ketika tanda-tanda itu tiba, maka dia harus mewanti-wanti kapan tatkala dia harus mandi dan sebagainya. Maka ketika mereka mengalami hal itu, dilihat ketika waktu itu mungkin sedikit lagi berbuka puasa, keluar mungkin darah kotornya, maka itu membatalkan puasanya. Tapi ketika di dalam hal-hal tertentu, nah itu ada pertimbangan-pertimbangan, dan itu mungkin di luar kemampuan saya ketika membahasnya. Mungkin bisa merujuk kepada kitab fikih wanita. Ada lagi nih Ustaz. Bolehkah membersihkan telinga atau ngupil saat puasa? Nah, ini ada pembahasan menarik ini. Kalau ketika membatalkan puasa itu kan memasukkan makanan ke dalam rongga mulut.
Tapi ada juga yang membatalkan memasukkan alat ataupun organ tubuh ke dalam lubang, atau baik itu lubang hidung ketika ngupil kah, baik itu membersihkan ke telinga kah. Nah, di dalam kajian fikih dalam kitab Fathul Qorib itu pernah dibahas tentang berpuasa. Maka bagi orang yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu dapat membatalkan puasa dengan catatan dia sampai masuk ke dalam kali. Contoh ketika kita masukkan tangan ke mulut sampai kita muntah itu batal puasa. Contoh kita mengorek upil sampai ke dalam. Nah, ini bisa membatalkan dan bisa makruh jatuhnya. Makruh itu apa? Kita nggak dapat pahala, hausnya saja. Kita nggak dapat pahala, malah kita hanya dapat haus dan lapar saja. Maka jangan jauhilah kita mengorek-ngorek lubang ketika berpuasa. Ada lagi nih, kalau punya utang puasa Ramadan dan belum diganti, bolehkah gantinya pas Ramadan selanjutnya? Nah, baik. Nah, itu menjadi utang lah bagi kita. Maka teman-teman sekalian, khususnya mungkin perempuan ini, bagi yang punya hutang puasa sebelum masuk Ramadan berikutnya, maka selesaikanlah dulu hutang-hutangnya, baru masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Kalau belum diganti, itu akan menjadi tumpukan-tumpukan hutang berikutnya. Nah, kita mungkin tak tahu waktu ataupun masa kita hidup di dunia. Bisa jadi besok kita meninggal, sebelum itu tiba lunasi hutang-hutang itu. Boleh kita lunasi setelah Ramadan berikutnya, tapi alangkah baiknya kita lunasi sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ustaz, bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Boleh. Nah, ketika Rasulullah itu hendak melakukan sholat subuh, ketika sekitar 10 menit lagi masuk azan, Rasulullah istirahat sebentar. Rasulullah istirahat tidur, langsung dibangunkan oleh sahabat melaksanakan sholat subuh. Boleh bagi kita mungkin khususnya pekerja ya, yang pergi pagi pulang malam harus sahur lagi dan pergi pagi lagi, dibolehkan bagi kita untuk tidur sejenak, karena itu menjadi suatu kewajiban dan hak bagi tubuh untuk beristirahat. Mungkin ketika istirahat sejenak itu membuat kita makin fit lagi menjalani ibadah kepada Allah. Boleh, tapi menjadi satu hal yang makruh ketika sholat subuh. Maka ada pendapat mengatakan kalau ingin tidur setelah sholat subuh, tidurlah ketika matahari naik. Sebelum matahari naik itu menjadi suatu makruh dan penyakit dari segi medisnya ya. Nah, begitu. Ada lagi, Ustaz. Batalkah puasa jika melihat aurat tak disengaja? Nah, kalau perkara tak disengaja itu diampuni oleh Allah. Ada 3 pena yang Allah angkat: lupa, nggak sengaja, dan tertidur. Nah, bagi kita yang mungkin tak sengaja tak masalah. Tapi bagi kita yang mungkin udah nggak sengaja, yang kedua kali ingin berterus melihatnya, itu jadi dosa. Nah, maka tak masalah kalau tak sengaja. Nah, Ustaz, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah? Woi, tanda-tanda puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, bibirnya kering begitu ya? Bukan. Pertama, tanda orang yang Allah terima puasanya ketika dia berbuka dia tidak rakus. Ketika dia berbuka dia ingat kalau berbuka itu hanya sekedar membatalkan puasa, maka dia hanya meneguk seair dan juga makan manis-manisan. Yang kedua, ketika orang Allah terima puasanya dia tidak ada lagi kesalahan. Pertama, dia minta maaf kepada ibu, minta maaf pada istri atau suami. Dan yang kedua, dia jangan pernah mengambil hak orang lain. Nah, ciri orang yang diterima puasanya ketika selesai Ramadan semakin baik amalnya. Gak pernah baca Quran. Gak pernah sholat isya ke masjid karena tarawih. Gak pernah tahajud. Jadi ketika lepas Ramadan gak pernah lagi dia bermaksiat, itu tanda diterima. Tapi ketika selesai Ramadan dia masih lagi bermain judi, masih lagi minuman keras dan sebagainya, itu belum diterima oleh Allah. Tadi kita sebut kan pas berbuka puasa itu rakus gitu kan? Iya. Batas rakus pas berbuka puasa itu gimana tuh? Oh, gitu ya. Mungkin batas rakus yang pernah saya lihat ya di mata saya sendiri. Ada saya ini kan imam di masjid. Ketika berbuka datang jemaah dari luar. Saya lihat dia bawa kantong plastik nih, Selepas berbuka, kami lagi sholat, hilang tuh nasi, hilang kue-kue, nggak tahu siapa yang ngambil. Nah, batasan rakus itu mungkin saya bisa lihat dia mau makan di luar kemampuannya. Dia seharusnya sudah kenyang, haus dan minumnya, sudah hilang laparnya, masih dibawanya pulang, tak kemana kuenya. Maka sebisanya saja. Kalau kata Rasul, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Maka seadanya aja. Ya. Ustaz, ada pertanyaan dari Yogi Prayana. Katanya kan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi gimana kalau tidurnya sampai berbuka?
Ya, ini tahun ke tahun ini ya sering menjadi problem. Kan Ustaz, orang yang berpuasa kalau tidur tuh puasa menjadi ibadah. Saya tidur aja lah Ustaz. Tapi menjadi konteks pertanyaan, kalau tidur saja tak sholat, tidur saja dia tidak berzikir, tidak mengambil kesempatan beribadah di bulan Ramadan, apalah bedanya di luar Ramadan? Di luar Ramadan dia tidur aja, sampai di Ramadan tidur aja, hanya menghilangkan lapar dan haus, tidak terasa. Ketika bangun berdoa azan langsung buka. Nah, tidurnya orang yang berpuasa ketika Ramadan itu ibadah, ketika dia tidurnya menghilangkan capek, ketika bangun dia menambah semangat untuk beribadah. Tapi hanya dari satu hari yang itu tidur, itu bukan ibadah, jatuhnya di makruh dia, tidak sholat, tidak beribadah lainnya. Nah, Ustaz, ada yang bertanya lagi. Bolehkah menggosok gigi siang hari saat puasa? Tidak boleh, itu jatuh jadi makruh. Itu ada di dalam kajian kitab, banyak kitab-kitab fikih dibahas bahwasanya bagi orang yang berkumur-kumur, menyikat gigi atau bersiwak di siang hari, itu jatuhnya menjadi makruh. Kenapa? Sebab ketika dia berkumur-kumur ada sisa air, sisa makanan mungkin yang tak sengaja tertelan, itu bisa menjadi batalnya puasa bagi dia. Maka dihindari. Nggak apa-apa. Kalau dalam hadis itu saya lupa redaksinya, bagi orang yang berpuasa bau mulutnya itu menjadi bau kasuri ketika di surga. Biarkan saja lah bau itu kan. Maka ketika berbuka barulah kita boleh sikat gigi. Jadi kalau buka gigi pas subuh, nggak usah gosok gigi lagi Ustaz. Gosok gigi boleh tapi jangan di tengah hari. Sebab tengah hari itulah menjadi rentan kita untuk berbuka. Boleh ketika kita buka jam 8, jam 9. Masalah. Jadi Ustaz, kalau semakin bau giginya, mulutnya semakin wangi lah di surga Ustaz. Nah, begitulah disyaratkan Rasulullah. Bahkan ketika Khadijah mengatakan bau mulutnya Rasulullah ketika berpuasa itu sama ketika baunya orang pakai minyak kasturi. Nah, biarkan saja lah. Kalau orang ada yang risih, bilang ini baunya kasturi di surga nanti. Ada lagi Ustaz. Saya ingin tahajud, cuman saya tidak tidur kalau kesiangan tahajudnya. Tahu apakah itu boleh? Ya, baik. Ada di dalam kitab keutamaan sholat malam. Di dalam itu ada karangan Ustadz Muhammad, saya lupa namanya siapa. Itu dikatakan emasnya ketika bermalam dengan Allah. Bagi orang yang ingin bertahajud disunahkan untuk tidur terlebih dahulu baru bangun melaksanakan sholat tahajud. Tapi bagi orang yang mungkin dia sudah malam hari ingin tahajud langsung, khawatir ketika tidur lewat tahajudnya dia nggak mau tertinggal, boleh bertahajud ketika itu. Tapi disunahkan untuk tidur terlebih dahulu baru bangun. Nah, kenapa disunahkan? Karena Rasulullah seperti itu. Nah, tapi tidak ada kewajiban harus tidur dulu, tapi menjadi kesunahan ketika sholat tahajud diawali dengan istirahat. Ustaz, apakah boleh potong ayam saat puasa? Tapi beliau tukang bubur ayam. Bubur ayam boleh bagi orang yang memotong ayam ketika berpuasa. Tapi ketika memotong ayam ketika puasa itu jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti contohnya mungkin ada air yang masuk dan ada mungkin hal-hal yang membuat kita harus membatalkan puasa atau lain sebagainya, kena darah dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi orang yang dipajak berjualan boleh saja. Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Bagaimana hukumnya berpuasa tapi tidak sholat? Ini sama saja bagi orang yang berpuasa, dia menahan lapar haus, tapi di luar dia tidak pernah sholat, di luar tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis, bagi orang ketika ingin dihisab, maka ibadah pertama yang akan Allah hisab itu sholat. Maka sholat menjadi tolak ukur orang diterima seluruh ibadah. Bagus sholatnya, maka bagus seluruh ibadah. Tapi kalau rusak sholatnya, maka rusak seluruh ibadah. Percuma dia puasa menahan lapar sebulan, tapi tak pernah sholat, puasanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dia berpuasa satu hari itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya berani bilang, bagi orang yang berpuasa tapi tidak sholat, itu pahalanya nol di hadapan Allah. Maka ketika dia tidak sholat sekalipun, 40 tahun Allah siksa di dalam neraka. Bagaimana mau dia menimbang pahala puasanya? Ustaz, kalau berenang di siang hari pada saat puasa, airnya telan semua terus Oke, baik. Nah, ini kurang kerjaan berpuasa tengah hari tapi masih berenang gitu ya.
kan bisa diganti, mungkin kalau gerah kali bisa mandi begitu, jadi nggak hanya harus berenang. Kenapa? Khawatir berenang, ketika berenang terminum air, maka dia khawatirkan batal puasanya, maka tak boleh. Bagi orang yang berenang terminum apalagi semua airnya ya, nah itu sudah membatalkan puasanya, dikhawatirkan nanti batal. Kan, batalkah puasa jika hanya saat masak cicipin makanan? Begitu. Nah, ini nih pernah dibahas oleh Ustazah Oki kalau saya nggak salah di dalam YouTube-nya. Dia pernah mengatakan bagi ibu-ibu yang menyediakan bukaan bagi suami kah, bagi orang-orang tadi masjid kah, ketika dia hendak mencicipi makanan agar makanan itu enak dinikmati, itu diperbolehkan dengan catatan tidak boleh menelan. Mencicipi hanya sebatas tulisan di lidah. Ketika ditelan mana dari rasanya. Yang membatalkan itu memasukkan ke dalam tenggorokan. Nah, bagi orang tua kami ataupun ibu-ibu, ibunda-ibunda sekalian yang ingin masak, boleh mencicipi makanan hanya sebatas merasakan makanan, tidak sampai kenyang, tidak sampai masuk ke dalam perut. Ketika mencicipi rasanya manis, asin ataupun tidak, lepeh, buang. Ya, cukup. Ustaz, aku nanya lagi Ustaz. Mau bertanya, apabila emosi saat mengerjakan puas atau PS di bulan puasa, apa dosanya ditanggung Ustaz atau dosen? Ya, baik. Kalau perkara dosa itu urusan sang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada sebab akibat kita menjalankan ujian lah kita bisa bilang, tatkala kita berpuasa, bagi orang yang berpuasa tidak menahan amarah akan mendapat dosa dan juga mengurangi pahala puasanya. Dan bagi dosanya itu tetap ditanggunglah bagi seseorang itu karena amarah, harus ditahan. Ustaz, namanya katanya kan kalau memberikan bukaan untuk orang berpuasa pahalanya sama seperti orang berpuasa. Jadi kalau nggak usah puasa tapi ngasih orang buka puasa aja selama 30 hari, Ustaz, gimana Ustaz? Kan dapat juga Pak. Itu menjadi dosa, dan ketika dosa diiringi dengan pahala maka kalah pahalanya. Maka ketika itu kita tak berpuasa, kita memberi makan pada orang puasa, sia-sialah. Tetap dia mendapatkan nilai sedekah kepada orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan nilai puasa. Nilai puasa itu hanya dilakukan ketika menahan lapar dan haus. Dia aja makanan minum, bagaimana dapat mau nilai puasa kan? Ustaz mau tanya lagi, untuk kalau lagi puasa tapi tertelan janji manis batal nggak? Yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ketika makan masuk ke dalam tenggorokan. Kalau janji manis kan itu bukan masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam hati. Nah, maka jangan diambil hati. Jadi ketika ada janji manis dibiarkan. Ustaz, aku nanya Ustaz. Kalau di bulan puasa kita makan asam garam kehidupan batal nggak ya Ustaz? Luar biasa. Nah, di bulan puasa kita makan asam garam kehidupan itu malah menambah semangat kita untuk semakin dekat pada Allah. Ketika kita sudah merasakan asam garam kehidupan, hanya menahan lapar haus saja kecil lah bagi orang tersebut. Maka nggak batal puasanya ya. Bolehkah puasa tapi nggak pernah sholat taraweh? Boleh, sholat taraweh itu sunnah. Maka bagi orang yang tidak sholat taraweh tidak dosa baginya. Tapi alangkah rugi bagi mereka masuk Ramadan tak pernah sholat taraweh, hanya menjalankan puasa. Bahkan kalau boleh saya katakan ya, mungkin yang dirasakan oleh teman-teman sahabat umat sekalian, saat ini, tahun ini, bulan ini Ramadan tidak ada lagi ruhnya. Ketika masuk hanya sebatas puasa, nggak kayak dulu meriah rasanya. Ini hanya sebatas masuk Ramadan, udah lepas Ramadan. Nah, maka kita meriahkan dengan sholat tarawih berjamaah. Terakhir nih, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Mana yang lebih utama, Ustaz? Puasa Syawal atau bayar utang puasa Ramadan? Nah, puasa Syawal itu kan khusus di bulan Syawal. Batas waktunya hanya 1 bulan saja. Kalau puasa ganti kan itu bisa di luar puasa Syawal selama 11 bulan lamanya sebelum masuk Ramadan. Maka dianjurkan puasa Syawal terlebih dahulu, selesai Syawal baru boleh puasa gantinya. Walaupun Syawal itu sunnah ya,
Dan puasa ganti itu wajib, tapi tatkala ada waktu tertentu maka kita bisa mengutamakan Syawal. Kalau puasa ganti boleh kita juga kerjakan di luar puasa ganti dengan niat kita mengerjakan puasa Syawal itu jangan sampai kita nggak mau ganti puasa ganti. Niat aku puasa Syawal, lepasnya aku ganti puasa. Terakhir paling terakhir. Ya, amat. Nah, Ustaz, puasa kalau mikirin mantan batal nggak ya? Aduh, kalau puasa mikir mantan tidak batal, tidak batal. Tapi kalau puasa buka bersama mantan, nah, di tengah hari itu jadi batal. Tidak masalah mikirin mantan. Mantan itu tak harus dipikiri, mantan itu buang pada tempatnya. Oke, terima kasih sahabat Umpap sekalian yang telah bersemangat mendengarkan materi dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Saya mohon maaf lebih dan kurang kalau ada mungkin jawaban-jawaban yang kurang berkenan atau kurang pas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil kebaikan-kebaikannya, yang buruk-buruknya maka tinggalkanlah. Maka ini dapat saya sampaikan dari saya Al-Fakir Muhammad Azmar Syah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Umpap sekalian, podcast kita ini akan berlangsung setiap minggunya, khususnya tepatnya di hari Kamis pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Maka pantau terus, ikuti terus podcast yang akan kami siarkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke.